Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ika Ratna Purnamawati dan Lucy Yuliana Rahmadani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan pemikiran mengenai kualitas. Yang pertama, ada perspektif terhadap kualitas. Yang pertama ada transcendental approach. Dalam pendekatan ini, kualitas dapat dirasakan, tetapi cukup sulit untuk dioperasionalkan atau didefinisikan, dijalankan, serta diukur. Yang kedua, ada product-based approach. Dalam pendekatan ini, kualitas sesuatu karakter yang dapat diukur, tetapi tidak dapat dijelaskan antara preferensi individu, kebutuhan, dan perbedaan selera. Yang ketiga ada user-based approach. Pendekatan ini mendasarkan pemikiran kualitas tergantung orang yang menilai atau melihatnya. Sedangkan produk yang berkualitas tinggi adalah yang memuaskan preferensi seseorang. Yang keempat ada manufacturing-based approach. Bersifat supply-based. Dalam perspektif ini yang mengutamakan praktik perekayasaan dan manufaktur serta untuk menjelaskan kualitas sebagai kesesuaian sama dengan syaratnya. Yang kelima ada value-based approach. Dalam pendekatan ini kualitas dilihat dari segi harga dan nilai dengan mempertimbangkan trade-off di antara kinerja dan harga. Yang kedua ada dimensi kualitas. Menurut Garvin, dimensi kualitas yang dikembangkan ada 8. Yang pertama ada kinerja atau performance, yaitu kesesuaian produk dengan fungsi utama atau produk itu sendiri. Yang kedua, keistimewaan tambahan atau features, ciri khas yang membedakan dari produk lain atau karakteristik pelengkap dan menimbulkan kesan yang baik bagi konsumen. Yang ketiga, kehandalan atau reliability, kepercayaan konsumen karena kehandalannya. Yang keempat, ada kesesuaian dengan spesifikasi. Sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, ada daya tahan atau durability, yaitu berapa lama produk tersebut dapat bertahan. Yang keenam, ada serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, dan penanganan keluhan yang memuaskan. Yang ketujuh ada estetika, daya tarik produk terhadap panca indera. Yang kedelapan ada kualitas yang dipersepsikan, citra dan reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan. Yang ketiga ada sejarah singkat mengenai kualitas. Dalam buku Managing Quality, Garvin mengungkapkan bahwa pada permulaan abad ke-19 bahwa kualitas sebagai konsep lama yang dikenal, tetapi kualitas sebagai fungsi yang baru yang berkembang. Menurut Garvin, ada 4 era kualitas antara lain. Yang pertama, ada inspeksi. Inspeksi merupakan pendekatan dimulai pada abad ke-19. Inspeksi output dapat dilakukan secara langsung maupun menggunakan alat bantuan tertentu yang telah dirancang untuk mengukur output fisik dibandingkan dengan standar seragam. Yang kedua, ada pengendalian kualitas statistikal. Pada tahun 1931, gerakan kualitas menggunakan pendekatan ilmiah yang pertama kalinya dengan dipublikasikannya hasil karya dari W.A. Shewhart. Yang ketiga, ada jaminan kualitas. Dalam periode ini terdapat 4 konsep baru yang penting, yaitu biaya kualitas adalah biaya untuk mencapai tingkat kualitas tertentu yang dapat dibagi menjadi biaya yang dapat dihindari dan tidak dapat dihindari. Yang keempat ada manajemen kualitas strategis. Pengalaman perusahaan-perusahaan Jepang di mana gerakan kualitas di sana maju pesat dengan perspektif strategis. W. Edwards Deming merupakan orang yang pertama mengajarkan pentingnya pendekatan yang tepat dengan dasar statistik untuk memecahkan masalah kualitas. Yang keempat ada sumber kualitas. Ada 5 sumber kualitas yang biasanya ditemukan.
Yang pertama, ada kebijakan, program, serta sikap dapat melibatkan komitmen dari manajemen puncak. Yang kedua, desain produk yang lebih menekan keandalan serta perjanjian ekstensif suatu produk sebelum dipasarkan. Yang ketiga, manajemen vendor yang menekankan kualitas sebagai sasaran yang utama. Yang keempat, ada kebijakan tenaga kerja dan produksi juga menekankan peralatan yang terpelihara. Yang kelima, ada sistem informasi juga menekan tentang ketepatan kepada waktu maupun detail. Yang kelima, definisi dan pandangan terhadap biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi akibat dari kualitas yang buruk. Ada 4 golongan biaya kualitas yang dikelompokkan. Yang pertama, ada biaya deteksi atau penilaian. Biaya penilaian merupakan biaya akibat dari menentukan sebuah produk apakah mempunyai produk atau jasa yang sesuai dengan kualitas. Jenis kualitas ini antara lain yang pertama ada pemeriksaan serta pengujian untuk bahan baku yang dibeli. Yang kedua, pengujian produk dan pemeriksaan. Yang ketiga, pemeriksaan kualitas produk. Yang keempat, evaluasi persediaan. Yang kedua, ada biaya pencegahan atau prevention cost. Biaya pencegahan adalah biaya yang terjadi untuk mencegah kerusakan suatu produk yang akan dihasilkan. Dalam biaya pencegahan ada beberapa macam biaya, yaitu yang pertama ada teknik dan perencanaan, yang kedua rancangan produk atau proses, yang ketiga pelatihan, yang keempat audit kualitas, yang kelima tujuan produk. Yang ketiga ada biaya kegagalan internal atau internal failure cost. Biaya kegagalan merupakan biaya akibat dari ketidaksesuaian dengan persyaratan dan terdeteksi sebelum barang dikirim ke pihak luar. Biaya ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama ada bahan yang sisa, yang kedua biaya untuk memperoleh bahan baku, yang ketiga pengerjaan ulang, yang keempat factory contract engineering atau biaya yang berhubungan dengan waktu. Yang keempat, ada biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Biaya eksternal terjadi karena produk gagal untuk memenuhi persyaratan yang diketahui setelah produk dikirim kepada konsumen. Biaya ini paling membahayakan di antara yang lain karena bisa menyebabkan kehilangan pelanggan, penurunan pangsa pasar, dan reputasi buruk. Ada beberapa macam biaya eksternal. Yang pertama, ada biaya penanganan keluhan selama masa garansi. Yang kedua, pelayanan produk. Yang ketiga, biaya penanganan keluhan di luar masa garansi. Yang keempat, biaya penarikan kembali produk. Yang kelima, produk liability atau biaya yang timbul akibat jaminan atas kegagalan standar kualitas. Perilaku biaya kualitas. Kualitas dapat diukur berdasarkan biaya. Berdasarkan analisis para pakar kualitas, perusahaan dengan pengelolaan kualitas yang baik, biaya kualitasnya itu tidak lebih besar dari 2,5 penjualan. Nah, agar laporan kinerja kualitas itu dapat bermanfaat, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, biaya kualitas harus dikelompokkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap serta dihubungkan dengan penjualan. Untuk biaya variabel, penyempurnaan kualitas biaya dapat dilihat oleh pengurangan rasio biaya variabel. Untuk biaya tetapnya, penyempurnaan biaya kualitas dapat dilihat oleh perubahan absolut dari jumlah biaya tetap. Pandangan terhadap jumlah kesalahan optimum. Menurut Joseph M. Juran, struktur biaya kualitas sangat dipengaruhi oleh interaksi antara keempat jenis biaya kualitas, yaitu biaya pencegah, biaya penilai, biaya kerusakan internal, dan juga biaya kerusakan eksternal. Pengukuran biaya kualitas. Pengukuran biaya kualitas itu dilihat dalam segi akuntansi, terdapat dua tipe biaya kualitas. Yang pertama, observable quality cost, yaitu merupakan biaya kualitas yang tercatat di dalam catatan akuntansi dan dapat diperkirakan dengan mudah secara kuantitatif berapa besar biaya kualitas yang timbul. Yang kedua, hidden quality cost, yaitu merupakan biaya kualitas yang sulit diperhitungkan secara kuantitatif karena sifatnya abstrak. Pengukuran biaya kualitas tersembunyi dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, multiplier method.
Ini digunakan untuk mengukur besarnya biaya kualitas tersembunyi dengan cara mengalihkan biaya kegagalan eksternal yang dialami oleh perusahaan dengan suatu konstanta efek pengganda. Yang kedua, market research method merupakan pengukuran biaya kualitas yang timbul karena dilakukan atas dasar penyelidikan terhadap konsumen yang mengonsumsi produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Yang ketiga, metode Taguchi. Metode ini dikembangkan didasarkan atas metode experimental design untuk mendapatkan karakteristik yang efisien dari suatu produk atau proses produksi dan dikombinasikan dengan analisis statistikal untuk setiap penyimpangan atas varian yang muncul. Pemikiran beberapa pakar kualitas. Yang pertama, Dr. W. Edward Deming. Menurut Deming, peningkatan kualitas suatu produk bukanlah tanggung jawab bagian quality control, tetapi juga melibatkan peran departemen-departemen dalam organisasi secara keseluruhan, termasuk top manager. Dalam pendekatannya, Deming lebih menekankan pada variasi penyimpangan produk, pengembangan kualitas produk secara kontinu, dan optimalisasi keseluruhan sistem yang ada dalam perusahaan. Yang kedua, menurut Dr. Joseph Juran mendefinisikan kualitas sebagai cocok atau sesuai untuk digunakan, yang mengandung pengertian bahwa suatu produk atau jasa harus dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh para pemakainya. Untuk pengertian cocok ini mengandung 5 dimensi utama, yaitu kualitas desain, kualitas kesesuaian, ketersediaan, keamanan, dan felt use. Yang ketiga, menurut Philip B. Crosby itu terkenal dengan anjuran manajemen zero defect dan pencegahan yang menentang tingkat kualitas yang dapat diterima secara statistik. Crosby juga dikenal dengan quality vaccine dan Crosby 14 Step to Quality Improvement. Pandangan-pandangan Crosby ini dirangkum dalam ringkasan yang disebut dengan dalil-dalil manajemen kualitas. Untuk manajemen kualitas, menurut Crosby, itu meliputi yang pertama, definisi kualitas adalah conformance dan bukan kemewahan. Yang kedua, inti dari sistem kualitas adalah prevention atau pencegahan. Yang ketiga, standar performance adalah konsep zero defect. Yang keempat, pengukuran kualitas suatu produk adalah harga yang dikorbankan karena menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Untuk studi kasus, dari kelompok kami mengambil studi kasus PT Mustika Ratu. Pihak manajemen PT Mustika Ratu telah menerapkan prinsip Total Quality Management yang pada dasarnya adalah untuk meningkatkan mutu produk agar konsumen merasa puas dengan produk yang mereka beli. PT Mustika Ratu menerapkan 3 prinsip dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Yang pertama, fokus utama pada pelanggan. Yang kedua, proses perbaikan dan peningkatan produksi. Yang ketiga, keterlibatan seluruh karyawan dalam usaha meningkatkan mutu produk. Kemudian untuk faktor keberhasilan dari PT Mustika Ratu bisa dilihat strategi yang diterapkannya. Yang pertama yaitu strategi promosi. PT Mustika Ratu menjadikan Putri Indonesia sebagai bintang iklan produk dan ambasador PT Mustika Ratu. Untuk strategi penjualan, PT Mustika Ratu menyebarkan sistem pendistribusian barang merata ke seluruh pelosok daerah. Kemudian untuk strategi pelayanan, PT Mustika Ratu membentuk customer service untuk mengaplikasikan konsep pemenuhan harapan pelanggan. Selanjutnya, dari strategi pasar luar negeri, PT Mustika Ratu memenuhi permintaan pasar luar negeri. Kemudian, untuk strategi pemasaran, PT Mustika Ratu memproduksi dan memasarkan produk untuk segala jenis usia, gender, dan tingkat sosial masyarakat. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam menjelaskan materi pada kali ini. Terima kasih.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.